Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam. Si burung balam memakan ketupat. Siapa tadi yang tak menjawab salam? Kudoakan digigit pacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wa qala an-nabi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat bu? Sehat bu? Masya Allah. Ini yang hadir ibu-ibunya luar biasa, tengok. Ya Allah, ramai. Tanda-tanda datangnya kiamat kata Rasulullah. Yang paling aku ngeri kemari apa Ustaz? Ku lewat di simpang kuntilanak itu. Ini kalau sempat keluar barang tuh mampus juga aku kan. Ya Allah. Betul ngeri kali kampungmu ini, sumpah. Tapi insya Allah di hari jadi Pasir Emas yang ke 31, mudah-mudahan ini menurunkan keberkahan buat kampung desa Pasir Emas ini. Masih capek? Masih lah. Apa yang buat Ustaz capek? Nenek-nenek ini entah apa duduk di depan. Cantik-cantik nah apa duduk di depan. Nenek itu pula duduk di depan. Mungkin capek awak. Ustaz ngejek kami yang udah tua. Oh tidak, justru aku mau ngomong yang tua itu adalah orang-orang yang sudah mengikut kepada perkembangan zaman. Biar tahu kau, orang tua inilah yang sudah ngikut perkembangan zaman. Kenapa Ustaz? Nah sekarang ini zamannya metik tanpa gigi. Bukannya yang udah nggak ada gigi itu orang-orang lama itu. Yang penting sehat ya Nek ya. Yang penting sehat Pak. Sehatlah. Orang habis hujan sehatlah. Insya Allah. Sehat ya Pak ya. Insya Allah. Yang termulia dan yang paling kita muliakan bersama para alim ulama, asatis wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah, kiai, para masaikh, bu nyai yang hadir pada malam hari ini. Salam takzim buat para kiai semua. Muliakan ulama-ulama di kampungmu. Ketika kau muliakan ulama yang ada di kampungmu, maka itulah sebab datangnya keberkahan buat kampungmu ini Bapak Ibu. Muliakan ulama-ulama kampung tuh. Muliakan. Kalau awak ini kan sekali-sekali datang, betul? Itu pun karena diundang.
Kalau enggak sampai aku ke Pasir Emas nih. Muliakan ulama-ulama kampung kita Bapak Ibu. Kenapa? Doa mereka mustajab. Amin. Muliakan guru-guru ngaji di kampung nih. Coba yang baca Quran tadi. Bagus suaranya. Muliakan guru-guru ngaji di sini. Di sini guru ngaji berapa sebulan kau kasih, Bu? Ini terbalik, yang ngajarkan Quran kau gratiskan, yang ngajar bahasa Inggris kau bayar mahal-mahal. Pertanyaanku, kau ditanya dalam kubur ketika mati, pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab, bahasa Quran. Gak pernah mayat itu datang ke dalam kubur dia pakai bahasa Inggris. Good morning mayat. How are you? How are you? How are you? Kepala otak kau lah, how are you? Enggak gitu. Tetap pakai bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Kan bahasa Arab ini. Kalau perkara bahasa Inggris bisanya kita pelajarin itu. Gini-gini pun pandainya aku bahasa Inggris. Loh, gak percaya kau? Pandai aku bahasa Inggris. Pintu, door. Buka pintu, door. Buka. Betul. Buku, buku jatuh, kudebuk. Ini nambah-nambah de ajanya ini. Pohon pisang, debok. Panganan ayam, karo entok, dedek. Ini kelapa muda, tinggal nambah-nambah de. Maka muliakan orang yang mengajarkan Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah saja memuliakan orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman dengan beberapa derajat. Orang beriman belum tentu diangkat derajat. Bisa jadi orang yang berilmu itu derajatnya lebih baik daripada orang yang beriman, Pak. Maka iman tak cukup, iman harus dilandasi dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak ada apa-apa. Saya tanpa ilmu nggak sampai aku kemari, betul. Tanpa ilmu nggak akan aku masuk ke dalam TV itu, betul. Biar tahu kau. Ustadz kan nggak juara 1, memang nggak juara 1, juara 5. Tapi dari 2000 orang-orang pintar se-Asia Tenggara, biar tahu kau. Bukan sedikit 2000 tuh. Ustadz kak nggak menang, memang nggak menang, tapi jadwalku paling padat di antara orang itu. Ternyata Pak, untuk menjadi yang terbaik itu tidak harus menjadi juara 1, betul? Betul? Iyalah, aku biasa aja nggak menang. Nggak mau aku pun juara 1, terlalu sedikit, juara 5 kan banyak. Yang terhormat Sohibul Bait, Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang hari ini dihadiri oleh Bapak staf Bupati. Bapak siapa? Marwan Pak. Nah, itulah pokoknya nama Bapak ya. Sehat-sehat Pak ya, Insya Allah. Beliau jujur orangnya. Kenapa Ustadz bisa bilang jujur? Kalau tidak karena perintah Pak Bupati, tak kemari beliau. Berarti malas ini datang pengajian. Syukur diperintah, kalau enggak tidur dia ini. Udah tahu kali aku, alah. Sehat-sehat Pak Staf ya, Masya Allah. Terhormat Bapak Camat, calon mati. Sama jasnya warna hijau sama warna karpet tuh. Sehat-sehat Pak Camat ya. Sebelahnya Pak Dan Ramil. Sehat-sehat Pak ya. Semana udah siap ngepam TPS? Insyaallah ya. Semana enak ngepam TPS? Capek kan? Makanya nggak mau aku.
Gajinya cuma 1.200.000, itu pun kerja setengah mati. Bagus aku sejam ceramah gajian. Siapa yang ngomong gratis tadi tuh? Kalau memang gratis biar aku tutup ceramahku ini. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa. Bapak, siapa namamu Pak? Bukan nanya aku. Nah ya Bapak itulah. Yang terhormat para kiai ya, insya Allah para panitia yang sudah mengundang saya dari lama. Dari berapa bulan itu? 3 bulan ya Pak, Masya Allah. Akhirnya bisa kesampaian kemari. Semua yang gak bisa aku sebut-sebutkan satu persatu. Para imam, para BKM, para sesepuh ini sepuh, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh lan, lembaga adat. Hah? Nagori, sehat-sehat ya tuh. Insya Allah. Udah habis. Siapa lagi yang mau hormati? Habis. Para pasukan-pasukan Banser yang dari bandara komandanmu sudah mengawal aku. Masya Allah. Kupikir Kopassus, rupanya Banser. Iya kaget aku, mak Kopassus yang rupa Banser. Ustaz tahu dari mana simbolnya, aku tengok. Oh iya aku pikir. Sehat-sehat Pak Banser ya. Ingat, jangan kau duduk sebelum aku duduk. Tegak kau sampai aku selesai. Kau pikir nggak capek jadi Ustaz? Kau rasakanlah itu. Sehat-sehat abang-abang Banser. Semangat, takbir. Insya Allah. Semua yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Anak-anak hadro, anak-anak pencak silat. Masya Allah. Terus lestarikan budaya Indonesia ini adik-adikku. Nah, ini pandai-pandai. Enggak maksudku di sana. Ya betul Bu. Ini setan nggak rela kalau kita mendapatkan fadilah dari majelis ilmu ini. Apa rupanya fadilah majelis ilmu itu Ustaz? Imam Al-Ghazali di dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan Allah memberikan 2 fadilah besar kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu ini. Apa Ustaz? Yang pertama, dudukmu ini dihadirkan para malaikat, lalu malaikat itu datang kemari, malaikat menyingkapkan sayapnya, mengembangkan sayapnya, membentangkan sayapnya, lalu malaikat bersujud kepada Allah, dan kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Itu kan tanda orang banyak dosa gitu. Pantang didoakan langsung amin terus. Yang diam aja Ustaz, diam aja tambah parah lah itu. Ya betul Bu, ini malaikat banyak ini yang datang, semua malaikat datang, termasuk Israel nih. Hati-hatilah kau nek. Betul nek. Israel sudah geram aja nengok kau, kapan kau selip, kupijak kau kata Israel. Ya betul. Jadilah. Tapi insya Allah semua yang hadir ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang di terata diampunkan Allah. Yang di podium diampunkan Allah. Ustaz, apa kami dibawa-bawa pokok sawit Ustaz? Cuman nasib kami? Itu pandai-pandai kau bercakap sama malaikat. Insya Allah kita semua diampunkan Allah. Dosa yang mana yang diampunkan Allah Bu? Dosa yang kecil-kecil. Dosa kau nyuri uang suamimu di kantong celana. Ya kaulah kalau nyuci celana lakimu, suamimu, ada uang di kantongnya limpul, kau ambil atau kau pulangkan. Udah tahu kalian siapa malingnya kan? Selama ini setengah mampu awak mencari siapa malingnya, rupanya kawan tidur awak. Boleh itu kami ambil, tak boleh. Dengar telingamu. Kenapa tak boleh? Itu bukan hakmu Bu. Ini perempuan payah kadang-kadang sampai mereka ada istilah uang suami, uang. Dengar Pak, tengok itu, kejam kan? Uang suami, uang istri, uang. Terus uang kami kapan? Semua mau uang kau. Itu apa itu? Kota infak. Ayo kita jalankan dulu kota infak, kasih infak yang terbaik ya. Supaya nggak ganggu, ayo sambil selawatan yuk, jangan pala diiringi gendangan.
Ayo solawadan sambil jalankan kota impak. Yang jalankan kota impak yang kurus saja, nggak usah yang gemuk. Yang gemuk payah jalannya, lambat. Dah, yuk sambil salawatan ya Bu ya. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Lagi. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamun ala yasin. Ada kardus keluyuran, kardusnya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Mulutmu yang bilang ya, mulutmu yang bilang. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Ada kardus wirawiri, kardusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk. Terus duitnya kami kapan? Nggak boleh gitu Bu, konsepnya bukan gitu, ilmunya bukan gitu. Yang benar, di balik harta suami ada hak istri, di balik harta istri tak ada hak suami. Itu baru betul. Itulah mulutmu itu. Ini semua mau kau ambil, kan kasihan suamimu, tengok itu mukanya tertekan semua muka laki kau. Kenapa Ustaz? Semua mau kau ambil, tak boleh gitu. Jangan, itu ada hak kami. Ya Bu ya, pahami Bu. Besok pulangkan. Palak kali aku. Enak kali. Tapi Ustaz, tapi saya pribadi Pak ya, ini saya pribadi, hartaku semua atas nama istriku kubuat kok. Kenapa Ustaz takut sama istri? Tidak, karena aku sayang sama dia. Rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, aset-aset lain atas nama istri. Kenapa Ustaz berani semua atas nama istri? Karena itu warisan mama dia. Kalau enggak ya enak kali kau kupikir. Makanya itu. Dosa-dosa kecilmu diampuni insya. Jangan ulangin lagi Bu. Ya. Ini asal kau ambil pantang selip silap. Pantang silap selip hilang. Mana lawangku kata laki itu. Uang tuh bayar utang ini la ilaha illallah. Rupanya udah dicuri sama mak lampir tuh. Cemana lagi? Maka duduk kita di sini, yang pertama dosa kita digugurkan, diampunkan oleh Allah. Yang kedua, duduk kita ini sama seperti pahalanya kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Coba Bu, pernah Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Kau Pak pernah Pak? Udah yakin aku belum. Kau Pak Camat pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Aku kan nanya, kau Pak Dandim pernah? Kau Pak Staf? Wih, Pak Staf? Pernah?
Kok Pak PJ pernah? Belum kan? Stafnya aja tak pernah, apalagi PJ-nya. Tak pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Ustadz pernah? Ya belum. Kita ini sama-sama belum, Pak. Maka justru itu kita duduk di sini, pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti kan Allah sayang sama kita, Bapak Ibu. Betul? Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Allah nggak mau duduk kita di sini malam ini rugi. Tapi kadang kita yang nggak pernah sadar sama rasa sayang dan cintanya Allah. Terlalu banyak alasan kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Ada aja alasan. Dan alasan itu kadang-kadang timbulnya dari setan tuh. Setan itulah yang berkeliling tuh. Digodanya kita supaya tak mau kita duduk dalam majelis ilmu. Bagaimana cara setan itu menggoda, Ustaz? Dengar. Pertama setan itu menggoda, diserakkannya paku di tempat dudukmu masing-masing. Ada paku tempat dudukmu itu. Enggak usah kau tengok, enggak ketemu enggak. Supaya apa diserakkan di tempat duduk kita paku? Supaya kita gelisah ketika dengar ceramah. Geser kanan, geser kiri, gelisah. Pengen cepat pulang aja. Pak PJ kata sambutan suruh cepat. Pak Staf Ali pun mau kata sambutan cepat sih, cepat. Kalau udah jerit-jerit mak garis keras, mana berani awak? Nyawa awak terancam. Gelisah awak dibuat setan tuh, Pak. Kenapa? Tak tenang awak duduk. Kalau orang dengar ceramah tak tenang, gelisah dia. Itu kena paku setan itu. Berdiri dia pengen cepat pulang. Makanya berdiri-berdiri itu setan itu. Ustadz berdiri, kecuali akulah. Yang kedua, cemana cara setan menggoda Ustadz? Ditiupkannya angin ke mata kita masing-masing, Bapak Ibu. Dihembusnya mata kita. Merlep mata Pak. Ceper. Narik mata Pak. Ini setan halus. Tapi aromanya buat berantem orang satu terata. Tengok-tengokan. Yang ketiga, ada model angin yang sudah ditahan-tahan, tapi dia tetap keluar. Namanya angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Biasa kapan ini Ustadz? Biasa pas waktu kita sholat. Dan orang yang sholat ketika ditiupkan angin ke perutnya, orang yang sholat menahan angin, ciri-cirinya apa Ustadz? Ketika dia sholat, dia akan bergerak kemana arah mata angin itu? Ke atas angin tuh, bejinjit waktu. Suwi tenan imamnya ah. Wah eneng tenan pikiranin ndang cepet nopo. Ke kanan angin, ke kanan dia. Itu juga nggak bisa baca-baca lagi tuh. Ruku, Allahu Akbar. Nggak berani dia sampai bawah. Segini aja lah, kalau di ke bawah kan keluar barang tuh. Segini. Sami Allahu liman hamidah. Cepatlah kau ini. Allahu Akbar sujud. Nengkene rusak yuk. Tit gitu dia sikit. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Maka kalau awak sholat menengok model orang sholat begini, ini bukan aliran sesat. Ini adalah orang yang berjuang antara hidup dan mati. Jangan kau ganggu, biar aja. Yang penting dia hidup, nah itu aja dah. Ustadz kok jorok kali bahas angin Ustadz. Di sini ada adab. Gak akan mungkin Nabi itu mengatakan suatu kebaikan tanpa ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya di sini Ustadz? Kata Nabi, orang yang ketika duduk dalam majelis ilmu, dia dengar orang buang angin, yang dengar suruh diam, diam aja, nikmati, ikhlas, hirup dalam-dalam. Anggap aja kau nyium minyak kayu putih, nembak kawan sebelah, dem, udah diam aja, nggak usah, ini, nggak usah. Kenapa? Berisik. Diamkan aja, nembak kawan sebelah, dem, udah kau tengok mukanya.
Udah kau tengok mukanya, kau bisikkan ke telinganya, memang gak duwe utak kowe, selesai. Jadi yang tahu cuman kau dia, udah selesai, yang lain gak tahu udah. Maka setan itu berupaya bagaimana kita ini bisa gak betah ketika kita dengar ceramah. Ini kadang gak aku juga yang disalahkan, ustadz tuh lah yang disalahkan. Ngantuk ustadznya, ini ngantuk. Cepat kali kau nyalakan orang. Salah kau nggak pernah kau sadar. Salah orang cepat kali kau. Nggak enak ustadznya, kenapa? Ngantuk. Makanya serba salah jadi ustadz nih pak. Datang lama, nyocot. Awak datang lama nyocot, lama kali ustadznya kan yuk iyo. Tang penang jak wali padet terus suwi-suwi tekone kan yuk oh. Engko awak tekone cepet tenan ustaz teko yuk iyo ketok kali nggak duwe jadwal salah. Makanya serba salah jadi ustaz iki, mbok pikirmu gampang jadi ustaz iki. Enaknya kan yang kau tengok. Enggak enaknya kami yang tahu kamu. Udah lama aku gak jumpa sama biniku tahu. Tadi jumpa cuman di bandara. Itu pun cuma setengah jam. Mau ngapain setengah jam? Tuh. Ya. Maka ini cara setan menggoda. Jadi Ustaz, apa yang mau kau sampaikan? Yang ku sampaikan, aku cuma mau berbicara. Tidak pun dalam acara kayak begini, kalau ada majelis ilmu, mau siapapun yang menceramah, mau siapapun yang mengisi, hadir Bapak Ibu. Kenapa? Besar pahalanya Allah tumpahkan di situ. Dengar kau Pak Staf. Jangan kau datang karena perintah Pak Bupati. Kau juga Pak Camat, jangan datang karena Pak Staf datang, tahu kau. Kau juga Pak PJ. Sebentarnya kau jadi PJ, bentar lagi masuk kades yang baru kan. Itu pun kalau terpilih. PJ ini kan bentar aja, jadi jangan bertingkah-tingkah awak. Lancip kali mulut Ustadz tuh. Salah siapa kau ngundang aku? Nah, kalau udah kayak gini nampaknya cukup sekali aku diundang ini nampaknya. Allahu Akbar. Ya. Jadi apa Ustadz yang mau kau sampaikan di hari jadi ke-31 Desa Pasir Emas ini? Yang pertama Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ucapan rasa syukur, ternyata kebahagiaan itu harus diraih salah satunya dengan seni. Dengan apa? Dengan apa? Seni. Apa Bu? Apa Pak? Seni. Kenapa harus seni Ustadz? Iya harus kudu dengan seni. Bukti nendi? Tuh tengok. Rasul ketika hijrah teko Mekah nang Medina. Rasul. Iki aku nek ngomong Jawa ngerti? Enggak, ada yang enggak. Jangan ibu bohong. Jawa semua. Enggak. Udahlah bahasa Indonesia sajalah. Aku wong Jawa ngertinya aku ngomong Jawa yuk. Aja sepele sampean karo aku. Mikirmu aku nggak iso mali-mali, iso aku mali-mali. Rungokno, rungokno kupingmu Mbak. Simak. Ya, payah mbah iki. Pokoknya asal koncone guyu walaupun nggak ngerti guyu ae lah. Ya. Rungokno Mbah. Mbah. Yuk. Ternyata kebahagiaan dan kejayaan itu diraih dengan seni Bapak Ibu. Mana buktinya? Perhatikan. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, diusir Rasul dari Mekah, Rasul hijrah ke Madinah. Rasul berangkat bersama dengan kaum muhajirin, disambut di Madinah dengan kaum Ansor. Disitulah letak kejayaan Islam ketika Islam berada di Madinah, Bapak Ibu. Ini seni. Mana buktinya seni itu hadir dalam kejayaan Islam? Seni hadir ketika Rasul sampai di tanah haram, di tanah Madinah. Orang-orang Ansor berdiri tegak menyambut kedatangan Rasulullah dan kaum muhajirin. Apa sambutan orang-orang Madinah? Tala'al badru min saniyatil wajabas syukru mada'alil. Seni enggak ini Pak? Seni enggak nih? Seni. Para wali-wali Allah menyampaikan dakwah di tanah Jawa juga pakai seni. Karena seni bisa menyatukan. Betul ya?
Tengok orang kalau udah dengar lagu solawatan semua ikut. Berarti kan seni itu menyatukan, Pak. Maka seni itu berperan penting dalam membangun suatu wilayah. Dengar telinga kau para pejabat. Lah betul, seni Bu, harus pakai seni. Lah Ibu sendirilah, kalau sudah main nasyid, main qasidahan, main marhabanan, ada nggak seninya? Ada seninya, baju kompak, warnanya sama semua. Ya kan? Tuh baju gamis yang 3 kali bayar. Kau yang pakai gamis baru, suamimu yang setengah mampus bayari angsuran kan? Ustadz kok tahu? Bineku gitu. Macam-macam model gamisnya. Ada gamis wirid, ada gamis tablik akbar, ada gamis wirid akbar, ada gamis zikir akbar, ada gamis nasyid 5, 1 setel, gopek, kali 5, 2,5 juta. Ini yang ngomong salalalala sama yang nyanyi bayarannya serupa, pulut kuning karo godok. Ustaz kok ngerti? Ya ngerti lah. Kecuali yang pesta wong koyo baru eneng rendangan nih. Ngerti lah ibu-ibu, nek wis ndelok rendang, oh dipilih sam paling gede dilebokno nang jero tas. Makanya ibu-ibu ini punya persatuan, namanya Persatuan Ibu-ibu Columbus, ibu-ibu kelompok yang suka membungkus. Pantang wirid semua makanan masuk dalam tas, Pak. Kerupuk-kerupuk pun masuk ke dalam tas, padahal kerupuk itu udah melempemnya. Loh, Bu kok dilebokno Bu kerupuk melempem? Alah Ustaz, tekan omah iso digoreng meneh. Parah. Ambilnya rendang yang paling besar, dibawanya pulang, dipanggilnya suaminya, "Bang, ayo makan, aku bawa rendang." Oke, senang laki itu diajak makan. Begitu dicuil kok keras, rupanya lengkuas. Itulah akibat tamak itu. Ya Bu ya, ini kan seni. Dan hebatnya seni Islam itu Pak, melambangkan akhlaknya Islam. Apa akhlaknya Islam? Seni Islam melambangkan adab dan akhlaknya Islam. Santun akhlaknya Islam itu Pak. Santun akhlaknya. Tengok ketika kau main nasyid, tengok goyangannya. Gor patang penjuru wae goyangan ini. Ngarep burih nganan ngiri. Ya enggak? Iya. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan nganan ngiri meneh, berhias diri ngarep meneh, berbusana rapi ngono sampai mampus ngene ngarep buri nganan ngiri. Tenang. Ternyata seni itu penting dalam kehidupan dan orang tertarik ketika seni itu ditampilkan Bapak Ibu. Ternyata seni ini adalah strategi dalam membangun kejayaan. Iya Bu. Rungokno, dengar. Ceramah enggak pakai seni, enak enggak? Ustadz diundang enggak pakai seni, enak enggak? Diundang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mati, bapak mati, kita semua bakal mati. Camat mati, PJ Kades mati, staf ahli mati duluan. Dia nggak pernah membilangkan diri dia mati. Besok mau diundang lagi, ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, rupanya DN sing mati. Seni ini, dakwah ini pakai seni Pak, supaya apa? Ilmu itu sampai, tujuan kita sampai. Seniku dalam dakwah kayak ginilah seniku. Ceplos-ceplos, suruh siapa kau undang aku? Beginilah ceramahku gayanya Bu. Inilah seniku. Ada model orang dia nggak ceramah, nyanyi, itu pun dakwah. Siapa contohnya? Bang Haji Roma Irama. Dia ceramah jarang, tapi nyanyi. Lagu-lagunya isinya dakwah. Mana buktinya? Tuh. Nenteng ceret, nenteng ceret, teteret, nenteng ceret, nenteng ceret, teteret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret.
Dia nggak ceramah, nyanyi, tapi isi lagunya dakwah. Betul ya? Lah bener. Ini seni dalam dakwah, itu penting. Apalagi seni dalam memimpin, itu penting. Kau simak nih pada pejabat-pejabat. Kau jangan main handphone aja kau, Mat. Oh, kau yang mau diceramah main handphone aja kerja. Ustaz tadi main handphone kan belum ceramah. Mana ada yang main handphone? Simak ini. Belum tentu aku bisa datang kemari lagi. Rupanya Ustaz nggak mau, kami undang lagi. Mau juga. Pemimpin itu harus punya seni. Apa seninya dalam memimpin itu, Ustaz? Adil kepada semua kalangan masyarakat. Apa seni dalam memimpin? Adil. Bagaimana pemimpin yang mempunyai seni? Pemimpin yang mempunyai seni adalah pemimpin yang ngerti apa maunya masyarakat, bukan pemimpin yang terus-terusan mau dingerti masyarakat. Ini seni, Pak. Mamanya pemimpin itu pelayan, tajam kali mulut Ustaz. Terserah pemimpin, kalau sudah dilantik harus siap kau dilantak. Kalau jadi pemimpin nggak siap dilantak, nggak usah jadi pemimpin. Betul? Puas kalian? Nampaknya sekali aku diundang nih, aku udah kacau aku nih. Ya pemimpinnya harus punya seni, bisa merangkul semua. Dengan apa kebijakan yang dia buat, Bang? Siapa teladan kita? Lihat tuh. Tuh lihat. Allah ngomong sama Nabi. Allah ngomong sama Rasul. Apa kata Allah? Fabima rahmatim minallahi lintalahum fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Ya Muhammad, kalau kau sudah kupilih jadi pemimpin Muhammad, lintalahum, lembutkan hatimu. Jangan kau kasar, jangan kau diktator, jangan kau egois. Fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau kau keras hati, nanti umatmu, masyarakatmu tidak akan suka dengan dirimu. Dengar telinga kalian? Nih amalkan, Pak. Kita hari ini punya jabatan karena ada dukungan dari masyarakat. Betul? Kalau nggak ada dukungan masyarakat, elah, nggak usah cerita lah. Hari ini kau bisa duduk jadi pejabat karena ada dukungan masyarakat, ada doa dari masyarakat. Maka kau jangan semena-mena. Dengar kalian? Jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih bagi BLT, bagi PKH, jangan kau pilih-pilih orangnya. Enggak, aku ini cerita kampungku, bukan ini ya. Kalau sini enggak, ini sananya ini. Cuman orang sana sama orang sini berkawan, jadi sama kelakuannya. Jangan lagi itu, ancamannya terus nggak ngantar pulang. Ancamannya terus nggak ngantar pulang. Udah kalau gitu doa aja lah, daripada nggak diantar pulang aku. Ya, tuh pemimpin jangan pilih kasih, Bang. Kasih yang memang haknya. Jangan kau tahan-tahan yang memang hak mereka. Contohnya siapa? Tuh, Umar bin Khattab. Nih perhatikan, Mat. Kau juga, Des. Kau juga, Pak Staf. Kau juga dan Ramin. Gak usah ketawa ya kerjaan kau di sini. Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab dia hebatnya dalam memimpin itu? Umar bin Khattab kan orang Islam toh ya. Bener ya? Ini kan presiden Islam. Siapa? Umar bin Khattab. Bener? Bener ya? Bener. Satu hari datang orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan bukan Islam, Bang. Kan bukan Islam, Bu. Dia datang ngadu sama Umar. Mar, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa? Aku mau ngelapor apa? Semana lamar, aku mau bawa berita ini, berita apa lagi? Rumahku digusur loh, Mar. Yang gusur siapa? Gubernur. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa rumahmu digusur? Ada pelebaran masjid, rumahku kena, dihancurkannya. Padahal rumahku baru dapat bantuan bedah rumah, Mar. Itu pun semalam karena ada caleg yang datang, Mar. Baru dapat bedah rumah, itu pun batu sepotong.
Baru seminggu dibedah dah dihancurkan lagi, mar. Cemana solusinya, Mar? Jangan nangis kau, kata Umar. Jadi apa solusinya, Umar? Kau ambil tulang itu. Diambilnya tulang, Pak, Bu. Sini tulang itu. Tulang itu diambil, dihunuskannya pedangnya. Digarisnya tulang itu dengan pedangnya Umar bin Khattab. Nih, kau bawa pulang. Jauh-jauh aku datang, Umar. Cuman kau kasih balung toh. Gowo balik, enggak usah kakan cocot, gowo balik. Ini tulang kau kasih sama Abdurrahman bin Auf. Enggak usah banyak cakap kau. Ini, iya, tulang. Kau sekali lagi tanya, aku pijak kepala kau ya. Pijak. Datangnya Gubernur Abdurrahman bin Auf, Pak. Abdurrahman bin Auf, apa? Nya dapat titipan dari Umar, apa? Tulang. Begitu ditengok tulang itu, ada garis bekas pedang Umar bin Khattab, gemetar Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan tulang itu berbicara, hei, jangan kau sombong Abdurrahman bin Auf, jangan sombong kau camat, jangan sombong kau PJ, jangan sombong kau staf ahli, nanti kau bakal seperti tulang. Hari ini kau punya jabatan, nanti kau bakal seperti bangkai ini, kau bakal jadi tulang belulang. Jangan kau semena-mena. Langsung Abdurrahman bin Auf ngambil handphone, ditelepon kepala proyek, halo, stop proyek pembangunan di situ. Kenapa? Nggak usah banyak cocot kau. Rumah yang udah kau hancurkan itu bangun balik. Tapi itu rumah orang Yahudi, nggak usah banyak cakap. Ku bilang suruh bangun balik. Bangun, iya. Kenapa rupanya? Diam, daripada aku kena mutasi, diam kau. Dibangun. Bijaksana nggak Umar bin Khattab? Bijaksana. Padahal yang datang bukan orang Islam, Pak, tapi dia tetap memberikan keadilan. Inilah yang dikatakan sebagai pemimpin yang adil, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas, tapi sama rata dalam memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Betul? Maka seni. Jangan kau ada maunya baru kau baik-baik sama masyarakat. Jangan kau pikir masyarakat ini seperti daun salam. Tahu daun salam? Orang mau menggulai, orang mau menyemur, dicarinya daun salam tuh supaya apa? Wangi semur tuh. Begitu matang semur tuh, dimakan nggak daun salam tuh? Dibuang. Jadi jangan kau anggap masyarakatmu ini seperti daun salam, saudaraku. Berikan keadilan yang nyata kepada mereka. Aplikasikan janjimu itu. Kami memberi bukti, bukan janji. Eleh. Jijik kan aku nengok mulut kau ngomong kayak gitu. Maka tolong. Seni. Setuju kan? Nih seni, Bang. Ya Pak ya, seni. Jadi pemimpin itu harus punya seni untuk menyatukan umat, tidak membeda-bedakan mana kepentingan, mana yang bukan kepentingan. Karena kata Nabi, al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kepentingan umat itu harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi. Nih, Allahu Akbar. Maka seni itu penting untuk merekatkan ukhuwah. Semua pakai seni, Pak. Di rumah tangga pakai seni. Di rumah tangga, supaya rumah tanggamu akur, adem, ayem, pakai seni, Bu. Oke, sampai jam. Aku nengok jam pun salah. Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Pagi. Kau enak dengar, mulutku koyak. Bu, Bu, rumah tangga pun pakai seni kalau mau akur. Rumah tangga kalau mau sejahtera pakai seni. Cemana seninya, Ustaz? Suami mengayomi, istri melayani. Ini seni. Pak mengayomi, Bu melayani. Kau mengayomi, Pak, jangan menganiaya. Kadang kau sombong kali, mentang-mentang laki-laki, kau pukuli istri kau itu. Paling jijik aku kalau ada suami yang suka mukuli istrinya, bentak-bentak istrinya. Kau kira siapa kau laki-laki? Kau kira udah hebat kau ya?
Kau itu tanpa perempuan gak ada apa-apanya, nyepai kaleng, kau tahu kau. Hari ini kau bisa jadi camat, kau bisa jadi danramil, kau bisa jadi staf ahli, kau bisa jadi PJ. Karena apa? Karena istrimu yang mendoakanmu, Pak. Itu baru doa. Belum lagi emas dia yang terjual supaya kau naik pangkat. Jangan kau suka menganiaya. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan. Kalau yang namanya pemimpin, kau mengayomi, bukan menganiaya, Bu. Bukan menganiaya, Pak. Kasihan ini perempuan ini. Ustadz ngomong gitu kenapa? Karena aku sayang sama istriku, biar tahu kau. Bolak-balik istriku tadi nelponin aja sebelum aku naik pesawat. Udah naik pesawat, Pak. Udah sampai belum, Pak? Dia kan panggil aku Papa. Sekarang gini, ada yang salah. Istri siapa? Istriku kan? Jadi kok sibuk kali mulutmu? Rupanya Ustadz nggak boleh romantis. Boleh dong, Nabi aja romantis kok. Dia panggil istrinya, ya Humayrah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kan lembut panggilan ini, Pak. Karena Aisyah itu merah pipinya. Binikmu pun merah juga, Pak. Tapi merah habis kau taboin. Itu Aisyah merah pipinya, maka dipanggil sama Nabi dengan sebutan ya Humayrah, wahai yang kemerah-merahan. Alah Ustaz, itu kan istri Nabi. Istriku hitam, Ustaz. Kalau istrimu hitam jangan kau panggil, woi GSS, sini kau. Tak boleh. Jadi Ustaz, kau cari bahasa Arab hitam. Apa bahasa Arab hitam? Aswadun, hitam. Panggil dia dengan sebutan ya Suwaidah, wahai yang kehitam-hitaman. Kan enak, Pak. Biniku putih, Ustaz. Cari bahasa Arab putih. Apa? Abyadun, putih. Panggil dia ya Baydiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti binimu penyakitan. Ustaz, apa biniku kalau udah undangan jidatnya merah, pipi kanan kuning, pipi kiri hijau. Cemana manggilnya? Panggil dia ya lampu lalu lintas. Lain-lain pula warnanya. Kan enak kalau manggil gini, Pak. Cara kita jangan semena-mena, wahai laki-laki sama istri kita. Tanpa doa istri kita nggak bisa sesukses ini. Saya bisa berdiri di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena doa dari istri saya, Bapak Ibu. Nah betul, Bu. Betul, Pak. Makanya jangan kau sakiti istrimu. Aku paling nggak suka kalau ada suami yang suka menganiaya istrinya. Sakit kali rasanya hatiku, biar tahu kau. Diteleponnya aku tengah malam, halo assalamualaikum AA. Dia kan panggil aku AA. Ku jawablah waalaikumsalam Waalaikumsalam dedek, ku bilang. Oh apa? Aku dipukuli Sarah. Itulah ku bilang, dia cuma menang ganteng. Tak apa kok dulu nggak mau sama aku, ku bilang. Kalau kau mau sama aku kan nggak kupukuli kau. Tapi AA yang nggak mau, aku bukan nggak mau sama kau, aku bilang. Bulu mata kau sebiji itu 10 juta, aku bilang. Kalau sempat aku nikah sama kau, berapa kali ceramah lah baru dapat bulu mata kau, aku bilang. Itu pun sebelah, aku bilang. Kalau ceramah di luar sana sekali ceramah dapat, di sini kan nggak tahu lagi. Ya benar tuh. Maka jangan sakiti perempuan kita, Pak. Suami ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada istri. Betul, Bu? Oh, dengar telinga kau itu, Pak. Mana lebih kuat, suami atau istri? Suami atau istri? Si istri lebih kuat. Makanya obat kuat untuk suami. Kenapa? Karena ini kita cuman jiwa, cuman fisik kita yang kuat. Fisik kita kuat, tapi jiwa kita lemah, Bapak Ibu. Fisik kami kuat, Bu, tapi jiwa kami sebenarnya lemah. Coba tengok pas sakit. Beda sakitnya laki-laki, beda sakitnya perempuan. Perempuan walaupun dia sakit, kau tetap bisa melayani suamimu, betul, Bu? Dengar telingamu, Pak.
Istri kalau sakit tetap bisa memasakkan untuk suami dan anak-anaknya. Betul? Istri kalau sakit dia tetap bisa mengurus anak-anaknya. Betul? Beda dengan kita suami kalau udah sakit. Tengok bu, suamimu kalau udah sakit. Macam bocah. Tengok suami ini orang ini kalau sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanya bininya, sakit kau bang? Sakit lah, udah tahu sakit nanya lagi kau. Ku buatkan sop ya bang biar selera makan. Enggak mau. Kenapa? Pahit. Ku buatkan bandrek ya bang biar enak mulutnya. Enggak. Kenapa? Pahit. Jadi abang mau apa? Kawin mau. Makan, mau minum, mau kawin cepet. Gitu pun istri tetap sayang sama kita. Sakit abang ya bang. Sini bang, tidur di pangkuanku bang. Kulus-elus, dilus-elusnya kepala awak. Didoakan awak sama istri awak sehat lah bang ya. Jangan abang sakit-sakit bang. Apalagi kalau sempat abang mati, janganlah dulu bang. Utang kita masih banyak bang. Kalau abang mau mati nanti tunggu lunas ya bang ya. Kalau udah lunas abang mau mati ikhlasnya aku bang ya. Tidurlah abang ya, cepat sehat abang. Diusap-usapnya kepala awak. Udah diusap-usapnya kepala awak, nyanyi istri awak di situ. Bila Israel datang memanggil, oh laki kau sehat terus. Maksud kau apa nyanyi lagu itu katanya? Udah sehat aku dah kata dia. Maka kita suami tanpa peran seorang istri kita ini nggak ada apa-apanya pak. Jangan kau semena-mena. 50 juta sebulan ku kasih sama dia Ustadz. Jangan sombong. Mau 100 juta yang kau kasih sama istrimu pak, demi Allah tak bisa mengobati rasa sakit mereka ketika melahirkan anak-anakmu. Betul bu? Sakit melahirkan tuh. Jawab, sakit melahirkan tuh. Dengar pak. Pedih. Kapok. Inilah bandalnya perempuan. Dibela tak tahu kau dibela. Sakit, perih. Derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu ajalah kerja kau tiap tahun. Mengandung, melahirkan. Maka seni dalam rumah tangga, tugas suami mengayomi, bukan menganiaya. Jangan sok hebat kita, walaupun kita kepala rumah tangga, tapi tanpa peran seorang istri kita nggak akan ada apa-apanya pak. Betul? Muliakan. Kau pun bu jangan sok paten. Kau kadang sok hebat, jijik aku nengoknya. Kau wanita, tahu definisi wanita? Wanita itu wajibnya menata, bukan mengatur. Kau kebanyakan mengatur daripada menata. Tahu kau? Betul itu kan pak? Suka kali ngatur. Ini nampaknya selesai ceramah pulang ke rumah berantem lagi bini. Wanita itu wajibnya menata, bukan ngatur. Palak kali aku nengok. Memang surga di bawah telapak kakimu bu. Di telapak kaki kau yang ada surga. Telapak kaki kami para suami nggak ada. Tengok telapak kaki kau pak, ada surga. Kutu air yang banyak, tengoklah. Surga memang di bawah telapak kakimu. Tapi ingat, kau tidak akan masuk ke dalam surga tanpa kunci surganya. Dan yang punya kunci surga itu kami suami, kau. Maka jangan kau suka ngelawan sama laki kau, tahu kau. Jangan lemes sekali mulutmu. Jangan kejabiran mulutmu, tahu kau. Merepet nyocot aja kerjaan kau. Kalau kita tengok bibir perempuan tuh tebalnya bibirnya kan. Udah tebal bebincu, seharusnya kan berat dia. Cuman kalau udah nyocot ringan aja ku tengok.
Apalagi biniku Pak, harahapu macam knalpot bocor modelnya. Taulah kau harahap tuh. Lama-lama ku sumpal kau pakai selop mulut kau bilang. Ya betul Bu. Makanya kau jangan suka melawan sama suami. Walaupun di telapak kakimu ada surga, kau nggak akan masuk ke dalam surga tanpa kunci surga. Maka wajar. Apa kata Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, Imam An-Nawawi menjelaskan, apa kata Imam An-Nawawi? Tidaklah diterima amal ibadah 10 golongan. Siapa dia yang 10 golongan? Salah satunya para istri yang apabila dia sakiti hati suaminya, tapi dia nggak mau minta maaf sebelum dia minta maaf sama suaminya, tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Itu solawat suami yang hidupnya tertekan di rumah. Sebelum kau minta maaf ketika kau sakiti hati suamimu, kau nggak minta maaf, nggak akan Allah terima amal ibadahmu sebelum kau minta maaf. Maka mulai malam ini kau minta maaf dan saling memaafkan kepada pasangan kita. Ustadz taunya cuma ngomong, rupanya Ustadz buat, ku buat Bu. Sampai tadi malam ku buat, kalau mau tidur aku minta maaf sama biniku. Kenapa Ustadz? Ketika tidur nggak ada jaminan besok kita bakal bangun Pak. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Berarti tidur itu sedang merem. Tidur kita sedang mati. Makanya doa bangun tidur cemana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku setelah aku mati. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan kepadanya kehendak itu kembali. Berarti kalau kehendak itu kembali sama Allah, ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, bisa jadi besok kita bakal bangkit lagi. Yang kedua, bisa jadi besok kita nggak bangkit lagi. Maka mulai malam nih amalkan itu Bu. Sebelum Ramadan datang, gugurkan dosa kita sama pasangan. Tak maaf kau. Oh Bang, apa? Banyak salahku malam ini Bang. Sering kali aku marah-marahi Abang. Banyak kali salahku sama Abang. Memang banyaknya salah kau kata laki. Sering kali kau tidur mantati aku. Padahal tiap malam hujan, tapi kau nggak berpikir kau. Tak maaf. Kalau sudah istri minta maaf, kau pun juga jangan sok kali kau Pak. Kau maafkan, macam manusia nggak bersalah kau. Aku minta maaf kok. Oh Pak, kata istri, iya Mi, maafin Umi ya. Kalau satu hari ini Umi ada salah sama Papa, iya. Rupanya salah apa? Jujur ya, apa jujurnya, ngomong aja nggak apa-apa, aku bilang. Umi diam apa? Diam pesen gamis lagi. Jadi terus udah datang, udah dibayar, udah. Ke duit siapa? Duit Papa. Ya udah, jangan kau ulangin lagi ya. Iya. Aku pun minta maaf ya Mi, ada salahku hari ini sama kau. Apa salahmu Pak? Aku tadi ceramah, kenapa? Amplopnya aku koyak duluan. Aku beli amplop baru, ku tukar biar nggak ketahuan. Kalau sudah saling memaafkan, enak rumah tangga itu Pak, seni. Dalam rumah tangga pun harus punya seninya perempuan menata, bukan mengatur. Menata sama mengatur beda tipis. Niatnya sama tapi caranya berbeda. Contoh, Pak PJ nyuruh aku makan Cai. Niatnya bagus, nyuruh aku makan, tapi caranya gitu. Makan kau Cai. Kira-kira mau nggak aku makan? Ku pijak kepalanya. Nggak usah makan pun nggak masalah sama aku, kan gitu Pak ya. Walaupun niatnya baik tapi caranya salah kan nggak enak. Tapi kalau nyuruhnya makan Ustaz, makan Cai, kan enak awak. Tambah pun nggak segan awak, kan gitu. Itu kalau menata bagus-bagus, mengatur suka-suka awak, walaupun niatnya sama, itu nggak boleh. Ibu menata bukan mengatur. Contoh, azan subuh. Hayya 'alas shalah.
bang, subuh. Udah tua malas sekali kau bangun subuh. Marah nggak kita Pak? Marah kita nggak kita Pak? Kenapa? Niatnya bagus tapi caramu yang salah. Ini ngatur namanya. Tapi kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Bang, bangun bang. Udah subuh loh bang. Abang kan imam di rumah ini. Kalau imamnya nggak sholat, cemana kami mau bagus? Bangunlah bang. Bangun lagi. Diamlah kau. Nggak tahu kali orang capek. Nanti kan bisa aku bangun. Berisik kali mulut kau. Kalau menata, dia nggak akan marah. Tapi berpikir semana caranya supaya suami bangun tapi nggak marah. Mau tahu caranya bu? Mau tahu caranya? Kuajarkan sama kau caranya. Ini kau amalkan. Udah kau bangun nih suamimu marah, nggak usah marah kau bu. Tapi berpikir semana caranya. Semana caranya Ustaz? Pegang tapak kaki laki. Gelik-gelikkan kakinya. Dengar dulu makan, cepat kali mulutmu bilang kena sepak. Cepat kali ngomong kena sepak katanya. Makanya dengar dulu. Ini kakinya, kau di bawahnya iyalah kena sepak. Orang laki kau macam nyelembul, nyelentak modelnya. Jangan di bawah kakinya. Jadi di mana? Di sampingnya. Ini kakinya, kau di sampingnya. Nah, gelikkan. Bangun bang. Subuh. Jadi kalau nyelentak kakinya kan ke depan, samping kan nggak kena. Buat gitu malam besok pagi itu. Bangun bang, subuh. Bangunlah bang, subuh. Nggak terasa Ustadz, kenapa? Tebal kali kapalannya. Nggak terbangun, digelikkan tapak kaki. Pindah. Naikkan sedikit. Kemana? Ke betis. Gelikkan betisnya. Bangun bang. Subuh bang. Bangunlah bang, subuh. Nggak bangun Ustadz, nggak terasa. Naikkan lagi sedikit. Kemana? Ke paha. Gelikkan pahanya. Bangunlah bang. Subuh. Bangunlah bang. Nggak bangun juga Ustadz. Stop, jangan naik-naik lagi. Nanti lain yang bangun. Jangan naik-naik lagi sampai situ aja. Terus kemana Ustadz? Kau kan ikut wiridan bu. Kata Nabi, Iqra'u Yasin bimautikum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati. Udah dibangun. Jahannam. Sambung lagi bu. Itu sampai zuhur gitu aja. Terakhir nggak sholat dua-dua. Ini seni pak. Pakai cara. Bagus caranya, tidak menyakiti. Inilah seni dalam rumah tangga. Ingat, kau mengatur, kau menata, bukan mengatur. Ngeri ini bu. Jangan sampai kau udah marah-marahan, bantingan piring, jebret ceri, harta gono gini dibagi. Jangan. Kenapa ada harta gono gini Ustaz? Adanya harta gono gini sebabnya satu. Karena gono ngegrek gini yang berondol. Makanya ada harta gono gini. Karena gono yang ngegrek gini yang berondol. Coba gono yang ngegrek, gono yang berondol. Mana ada gono gini? Gono semua lah. Maka dalam rumah tangga pun kita harus punya ternyata seni itu saling melengkapi Bapak Ibu. Seni itu yang akan merekatkan ukhuwah di antara kita. Tidak membeda-bedakan di antara kita. Karena tujuan seni itu satu. Menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Betul? Betul. Apalagi seni kita, seni Islam. Seni yang beradab, seni yang berakhlak Bapak Ibu. Maka kunci supaya desa Pasir Emas ini di hari jadinya yang ke-31, gunakan seni dalam memimpin wahai para pemimpin. Insya Allah inilah yang akan menyatukan umat yang dulunya mulai sempat renggang gara-gara pesta demokrasi. Betul? Udah nggak usah berantem-berantem lagi lah. Udah siap pesta demokrasi ya kan? Nggak usah kau berantem, yang kau cucuk udah siap. Nggak usah berantem-berantem sama tetangga.
Pertanyaanku, kau nggak baikan sama tetangga, ketika kau mati siapa yang gotong mayatmu? Tetangga apa yang kau cucuk? Tetangga apa yang kau cucuk? Makanya berbuat baik kita sama tetangga. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepadaku, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim di antara sesamanya. Maka inilah yang akan merajut ukhuwah di antara kita lewat seni insyaallah. 1. 2. Cemana untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan rasa syukur Ustaz. Caranya yang kedua, bangunlah kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Ingat para pejabat, kau nggak akan pernah bekerja tanpa masyarakat. Dan ingat kau masyarakat, kau tidak akan terlindungi tanpa adanya para pemerintah setempat. Maka pejabat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat harus berkesinambungan, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau sudah bekerja sama dan sama-sama bekerja, mau sebesar apapun masalahnya bakal selesai, Pak. Mau sebesar apapun masalahnya Bapak Ibu bakal selesai. Jangan kita macam ayam. Tengok ayam sama bebek mana lebih banyak mati di aspal tuh. Ayam apa bebek? Ayam. Kenapa? Ayam sombong, nggak mau diajak kerja sama, Pak. Nggak mau diajak sama-sama bekerja. Ayam sombong, mentang-mentang mulutnya tajam, cakarnya tajam, dia bisa terbang kemana-mana sendiri. Nyebrang pasar, dihantam kontainer, meninggal ayam tuh. Pas pula di depan orang jualan ayam penyet, dikutip dia. Ini baru asli ayam penyet kan. Kenapa sombong? Nggak mau kerjasama dan sama-sama bekerja. Tapi tengok bebek, mulutnya tumpul, kakinya berselaput. Nggak bisa dia terbang, jalannya tengok. Ogel. Selalu ayo urip bebek ini. Cuman bebek itu kemana-mana rame-rame, Pak. Saling mengayomi, membangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Satu jadi ketua bebek, yang lain anggota. Apa kata ketua bebek itu? Siap, gerak! Sebelum kita jalan, mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Orang itulah yang tahu, tapi begitulah bahasanya kan. Doa selesai bebek itu berdoa. Satu jadi pemimpin. Langkah tegak, maju. Jalan kiri kanan kiri kanan kiri, suaranya kiri kanan kiri, nyebrang aspal. Ketua, ada kontainer, labas terus, jangan berhenti. Oke, ingat jangan ada yang lepas dari barisan. Oke, nyebrang aja. Kiri kanan kiri, mana yang berhenti? Bebek apa kontainer? Bebek apa kontainer? Padahal kontainer lebih besar daripada bebek. Tapi karena bebek rame-rame, kena mental supir kontainer. Berhenti kontainer tuh, kiri kanan kiri, kena mental supir tuh. Selamat bebek itu. Kenapa? Mereka tahu kerjasama dan sama-sama bekerja. Kuncinya membangun kerjasama dan menghilangkan kesombongan. Itu kuncinya dari mana Bapak Ibu? Kuncinya dari masjid. Kalau masjid sudah ramai Bapak Ibu, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan datang untuk kampungmu. Kalau orang sudah rajin ke masjid, maka kesombongan akan hilang di kampung kita. Hari ini orang nggak mau diajak kerjasama. Hari ini orang nggak mau diajak sama-sama bekerja. Kenapa? Karena masih ada kesombongan di dalam dirinya, sehingga menganggap dirinya bisa sendiri kemana-mana Bapak Ibu. Maka kuncinya kembali kepada ikhtiar sudah kita jalankan, usaha sudah kita laksanakan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Tetap kita kembalikan azam kita kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Bapak Ibu. Maka kembali kepada supaya apa? Hilang kesombongan di antara kita. Insya Allah yang dua ini menjadi asbab kebahagiaan dan kemajuan dalam menyikapi rasa syukur kita di hari jadi Desa Pasir Emas yang ke-31 ini. Yang pertama apa tadi? Seni. Memimpin dengan seni. Jangan beda-bedakan masyarakatmu. Kenapa? Karena kepentingan umat jauh di atas kepentingan pribadi. Al maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah.
Yang kedua, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Sehingga terwujudlah masyarakat yang senantiasa mendapat perlindungan dari pemerintah. Karena apa? Terbangunnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau sudah begini, insya Allah akan terciptalah desa Pasir Emas yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Amin. Amin. Barangkali demikian yang kusampaikan ya Bapak Ibu. Tadi ceramah saya jam 10:30. Ini sudah 10:30. Berarti sudah 2 jam ya. 10:30. Ya 11:30, 11:30. Sudah 2 jam. Sudah ya? Sudah cukup ya? Udahlah, tolonglah aku. Kurang Ustaz. Boleh ngundang lagi? Boleh. Asal cocok aja. Enggak, maksudnya cocok waktunya. Aku enggak seburuk yang kau kira, biar tahu kau. Dimanapun aku ceramah, demi Allah, kalau amplop nggak butuh, ku buang-buang amplop tuh biar tahu kau. Kalau isi urusan pula-pula kan gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi nasihat buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat. Semua tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang malam ini langsung balik ke Pekanbaru karena besok pagi saya berangkat ke Sumatera Utara menggunakan pesawat pagi. Saya mohon izin, doakan saya selamat-selamat di jalan. Yang paling penting, doakan saya dimanapun saya berceramah, doakan saya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin besok saya kembali pesawat pukul 9. Pesawat pukul 9 mendarat 10:30 di Kuala Namu. Dari Kuala Namu saya ke Kabupaten Langkat, dari Langkat saya ke Aceh, dari Aceh saya langsung ke Kuala Namu karena saya harus terbang lagi ke Kalimantan Barat bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat saya nggak balik ke Sumatera Utara karena saya langsung terbang ke luar negeri. 3 hari jadwalku di Malaysia, 2 hari di Singapura, 3 hari di Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang mengundang. Kalau tak ada yang mengundang, ngapain aku sampai luar negeri sana? Bertingkah kali aku. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hazihin niyah, khusus niat masyarakat Desa Pasir Emas di hari jadi ke-31 ya Allah. Datangkan keberkahan, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi Desa Pasir Emas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina minkum. Demikian tadi hadirin yang berbahagia ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Anugrah Cahyadi
dan telah disampaikan dengan penuh canda dan tawa namun penuh dengan makna. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah acara pada malam ini. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam saya menyampaikan banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.